Patung pahlawan atau disebut juga Tugu Tani adalah sebuah patung yang terbuat dari perunggu dengan figur satu orang pria bercaping dan seorang wanita yang terletak di dekat stasiun Gambir, Jakarta. Patung ini dibuat oleh dua pematung Rusia kenamaan Matvei Manizer dan Osip Manizer sebagai hadiah dari pemerintahan Uni Soviet atas persahabatannya dengan Indonesia. Makna dari gedung tersebut berbeda-beda dari segi simbol maupun historis. Sedangkan versi lain mengatakan asal-usul pembangunan Tugu Tani berhubungan dengan pengklaiman daerah Irian Barat. Dalam sebuah buku diceritakan bahwa Soekarno menginginkan Tugu Tani dibuat untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Irian Barat yang selama ini dikuasai oleh Belanda hingga 1963. Bisa kita lihat dari sini, patung ini menceritakan sebuah keluarga yang berjuang untuk kebebasan. Di alas patung tersebut juga tertulis, hanya bangsa yang dapat menjadi pahlawan-pahlawannya yang dapat menjadi bangsa yang besar. Yang ditulis oleh Soekarno-Hatta dan ditempel pada patung Tugu Tani. Nah, sekarang ini kita bisa lihat Masjid Istiqlal, keagungan yang mempesona di ibu kota. Ini adalah masjid terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara loh. Dibangun untuk tempat ibadah dan pengingat perjuangan dan kerukunan anak bangsa. Tak jauh dari Istana Negara, sebuah masjid besar berdiri megah. Begitu indah, agung, tamannya bak hutan kota lengkap dengan kolam air mancurnya. Dari teras masjid, kita bisa melihat bangunan utama masjid dengan kubah besar dan menara yang menjulang tinggi. Jika malam, masjid bermandikan cahaya lampu yang memberikan suasana damai. Di dalam masjid terhampar karpet merah marun menutupi seluruh lantai. Tiang-tiang besar menopang kubah di atasnya, ragam hias ornamen masjid begitu elegan. Sama seperti sisi luar, bagian interior juga memiliki tata pencahayaan yang mempesona. Ya, itulah Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara yang kian megah setelah direnovasi. Siapa sangka, butuh waktu berapa lama bagi umat Islam untuk memiliki sebuah masjid agung di ibu kota Jakarta. Keinginan itu sudah muncul pada masa kolonial Belanda. Saat itu, masjid hanya terdapat di kampung-kampung dalam ukuran kecil dan sederhana. Namun, keinginan itu jelas tak mungkin terwujud. Di Istiqlal ini akhirnya diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tahun 22 Februari tahun 1978. Sebuah masjid lambang kemerdekaan dan persatuan rakyat Indonesia telah berdiri. Berdirinya bangunan megah dua agama yang bersebelahan menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia dan berbagai kegiatan seperti pengajian, tabligh akbar, dan perayaan Hari Besar Islam. Masjid ini juga menjadi destinasi wisata yang terkenal di Jakarta loh. Selama puluhan tahun, Masjid Istiqlal telah menjadi tempat bersatunya umat yang penuh kasih, saling menghargai, dan bertoleransi antara sesama bangsa Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas Gereja Katedral. Gereja Katedral merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Sebelum diresmikan sebagai bangunan cagar budaya, Gereja Katedral mempunyai sejarah yang panjang dalam pembangunannya. Pembangunan Gereja Katedral dimulai ketika Paus Pius VII mengangkat Pastor Nelissen sebagai prefek apostik Hindia Belanda pada tahun 1807. Saat itulah dimulai penyebaran misi dan pembangunan gereja Katolik di kawasan Nusantara, termasuk di Jakarta. Dibangun oleh arsitek bernama Insinyur M.J. Hulswit, bangunan gereja Katedral dilengkapi daun pintu yang menjulang tinggi dan banyak jendela. Jendela-jendela tersebut dihiasi dengan lukisan yang menjelaskan tentang peristiwa jalan salib yang pernah dialami oleh Yesus Kristus. Biasanya, gereja ini digunakan untuk berbagai macam kegiatan seperti ibadah misa, Natal, dan Paskah. Lokasi gereja Katedral berseberangan dengan Masjid Istiqlal, yang menandakan bahwa dari dulu bangsa Indonesia sangat bertoleransi dengan agama yang berbeda. Terlihat sampai sekarang, apabila ada hari besar yang sedang dirayakan oleh umat selain agama Katolik, menjaga ketertiban di sekitar gereja. Lapangan Banteng yang sudah berganti nama hingga beberapa kali.
pada era kolonial Belanda, lapangan ini bernama Waterlooplein, atau dalam bahasa Belanda plein, yaitu lapangan. Namun, pada masa itu, lapangan ini lebih dikenal dengan sebutan lapangan singa. Nama itu dipilih karena di tengahnya terpancang tugu peringatan kemenangan Waterloo pada tahun 1815. Patung singa dibangun 1942. Selain patung singa, terdapat juga patung seorang pendiri kota Batavia yang dibangun pada tahun 1876. Patung tersebut dibuat oleh kolonial Belanda untuk mengenang 257 tahun Jayakarta yang ditaklukkan oleh pendiri kota Batavia tersebut. Namun, pada tahun 1942, seluruh patung bernuansa kolonialisme dihancurkan, tepatnya saat Jepang menduduki Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, patung dan nama lapangan tersebut berubah menjadi Lapangan Banteng, dan dibangunlah monumen pembebasan Irian Jaya yang berdiri tegak di Lapangan Banteng. Patung setinggi 9 meter tersebut adalah karya dari pematung Edi Suenarso. Patung tersebut digagas oleh Soekarno sebagai karya seni publik yang bisa dinikmati semua orang. Dia ingin masyarakat Indonesia punya karya seni monumental seperti yang ada di negara Eropa. Meski dibuat oleh Suenarso, sketsa patung tersebut dibuat oleh seniman Heng Ngantung. Rantai yang terputus pada tangan dan kakinya digambarkan sebagai lambang terputusnya kekuasaan Belanda atas wilayah tersebut. Patung yang berdiri sejak 17 Agustus 1963 itu menjadi ikon Lapangan Banteng hingga saat ini. Nah, jika saya di sini akan menjelaskan salah satu fasilitas kesehatan di Jakarta, yaitu Jakarta International Velodrome. Jakarta International Velodrome adalah sebuah velodrome yang terletak di Rawamangun, Jakarta, Indonesia. Velodrome ini digunakan sebagai salah satu tempat penyelenggaraan cabang balap sepeda trek pada peserta olahraga Asia 2018 dan Pesta Olahraga Difabel Asia 2018. Velodrome seluas 9,5 hektar ini memiliki panjang lintas 250 meter. Velodrome ini memiliki kapasitas 2.500 kursi penonton untuk perlombaan balap sepeda dan dapat bertambah hingga 8.500 kursi untuk pertunjukan dan konser. Selain dibuat untuk balapan trek sepeda, gelanggang olahraga velodrome ini juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti voli, bulu tangkis, dan futsal. Velodrome ini awalnya dibangun pada tahun 1973 sebagai velodrome luar ruangan berstandar nasional Indonesia dan terakhir dipakai sebagai venue untuk pesta olahraga Asia Tenggara, khusus untuk balap sepeda trek, di mana di dalamnya terdapat lintas berbentuk oval yang terbentuk dari kayu atau juga dari beton yang berbentuk oval. Sesuai dengan standar Union Cyclist International atau UCI, velodrome yang dibangun haruslah memiliki panjang lintas panjang 250 m dengan sudut tikungan 12 derajat serta kemiringan 42 derajat. Nah, velodrome ini banyak berdampak untuk masyarakat sekitar, salah satunya yaitu berdampak ekonominya. Jakarta International Velodrome ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat yang berada di sekitar stadion. Di sekitar stadion, masyarakat banyak yang membuka UKM seperti berdagang makanan dan minuman, karena biasanya para pengunjung membutuhkan minuman setelah berolahraga. Kondisi itu sangat berguna bagi warga di sekitarnya karena bisa menaikkan pendapatannya. Dan adapun di sini dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar, yaitu berdampak bagus untuk kesehatan masyarakat Jakarta, khususnya Rawamangun dan sekitarnya. Dikarenakan dengan adanya stadion ini, minat olahraga masyarakat menjadi meningkat. Untuk kedepannya, agar semua dapat menikmati fasilitas dengan jangka panjang, velodrome ditingkatkan lagi untuk petugas yang berjaga di segi keamanan dan kebersihan agar fasilitas umum ini tetap terjaga untuk waktu yang jangka panjang dan bisa bermanfaat untuk semua masyarakat. Baik, dari saya sekian, terima kasih. Lagi 1, 2, 3. Pakai flash, kelas.
udah 144. Nanti 30 1000. Pel, gelap banget, Pel. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see.